Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm waftah lana abwabal ilm wa akrimna binuril faham wa sahil akhlaqana bil hilm. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yassirun alaik. Bapak Ibu wa hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang telah, sedang dan akan kita laksanakan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disempurnakan sehingga bisa diterima dengan pahala berlipat ganda insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita masih di surat Al-Falaq. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sudah bahas min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah menjadi gelap. Kita sampaikan kemarin apa makna ghasiq, terus idza waqab, sebagian mengatakan ghasiq itu adalah bulan, sebagian lagi mengatakan malam. Ya. Ada yang mengatakan idza waqab itu apabila memasuki malam, berarti awal malam, maghrib berarti. Ada yang mengatakan idza waqab itu apabila masuk sudah akhir waktu malam, berarti sekitar jam 2 atau jam 3 malam. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan malam. Kenapa? Karena di malam hari itu banyak sekali makhluk jahat yang berkeliaran, di antaranya setan. Nah, ini hadisnya kita sampaikan kemarin. Kalau sudah masuk malam hari, maksudnya maghrib, au amsaitum fakuffu sibyanakum. Tahanlah anak-anak kalian, jangan dibiarkan berkeliaran. Fa innasyayatin tantashiru hina idin. Karena setan pada waktu itu, jadi awal malam itu maghrib,
setan itu akan melesat, ya, bertebaran di atas muka bumi ini seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Fa idza dhahaba sa'ah, kalau sudah berlalu ya sekitar sejam lah, berarti sudah isya lah. Nggak apa-apa. Fakhalluhum, kalau ada yang mau keluar ya nggak masalah. Tapi antara maghrib isya itu tahan, karena itu awal malam merupakan banyak berkeliarannya setan-setan. Tapi ini anak-anak, dan kalau maksudnya berkeliaran yang tidak ada faedahnya. Tapi kalau bapak-bapak ya tetap jangan kemudian, kok bapak nggak sholat ke masjid, kata Ustaz jangan berkeliaran. Salah itu memahaminya ya. Justru pergi ke masjid. Fa'aghliqul abwab, maka tutuplah pintu-pintu, wadhkurusmallah, dan jangan lupa baca bismillah. Nah ini kalau bapak-bapak nutup pintunya dari luar, jangan dari dalam. Kalau nutup pintu dari dalam berarti nggak keluar dia, nggak ke masjid berarti. Nutupnya dari luar. Fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqan, setan nggak bisa buka pintu yang tertutup. Wa auku qirabakum wadhkurusmallahi, hordeng atau jendela-jendela ditutup. Terus bejana-bejana, panci apa segala macam itu semua ditutup dengan jangan lupa membaca bismillah. Lalu matikan lampu dan seterusnya. Yang kedua, karena banyak makhluk jahat yang berkeliaran, yaitu ada binatang buas atau misalnya makhluk jahat yang berkeliaran berupa manusia pencuri atau manusia-manusia jahat. Nah ini seringkali terjadi di malam hari, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri ghasiqin idza waqab. Bagaimana cara kita berlindung kepada Allah dari keburukan malam? Pertama tadi baca surat Al-Falaq. Kapan baca surat Al-Falaqnya? Di awal pembahasan surat Al-Falaq kita sampaikan di awal malam atau di akhir siang. Nah, kita kenal dengan zikir petang. Nah, di antara zikir petang yang kita baca adalah surat Al-Falaq. Karena ini kita mau masuk ke malam hari. Jadi keburukan di malam hari insya Allah Allah akan lindungi kita dengan membaca zikir zikir petang. Yang kedua, kita menghidupkan malam. Bagaimana caranya? Ini dia, memasuki sore kita awal dengan zikir petang. Setelah itu antara maghrib dan isya, nah, kita mengerjakan sholat nih. Aqimis sholata liduluki syamsi la ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat sejak tergelincirnya matahari sampai masuk malam. Ghasaqil lail itu ghasiqin idza waqab tadi. Min syarri ghasiqin idza waqab. Berarti ghasaqil lail di sini para ulama nafsirkan adalah maghrib dan isya. Nah, kita mengerjakan salat itu maghrib isya. Afdal lagi maghrib isya itu nggak beranjak dari tempat salat. Jadi bapak datang maghrib, jangan pulang tuh sampai isya. Wah itu afdal sekali tuh. Kita duduk saja, nggak ngapa-ngapain, duduk aja nungguin sholat, mau di luar kayak dalam masjid, kayak pokoknya nungguin isya. Itu semua dosa dan kesalahan kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk tok, ini nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak zikir, duduk aja. Ngapain pak? Nungguin isya. Kok bengong? Iya daripada di rumah bengongnya di sini aja bengongnya lah. Ngeliatin lampu, kayak ngeliatin apa? Itu dosa-dosa berguguran, masya Allah. Antara maghrib isya. Nanti kalau udah sholat isya berjamaah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa sampai setengah malam itu semua diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ditambah lagi dengan subuh kita berjamaah, sepanjang malam itu meskipun kita habis isya langsung tidur, plek, ngantuk banget tidur. Bangun-bangun sudah Allahu Akbar, subuh, adzan subuh. Enggak sholat satu rakaat pun di malam hari, tapi isya berjamaah, subuhnya berjamaah, itu sepanjang malam itu malaikat mencatat kita sedang sholat malam. Masya Allah. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari. Luar biasa tuh. Isya berjamaah, subuh berjamaah. Ini kebanyakan kita ngejar maghrib berjamaah, isyanya masing-masing udah berpencar udah kemana-mana. Maghrib mah dikejar luar biasa ya. Isya yang bablas lewat. Ya. Bukan berarti kalau gitu isyanya Ustaz, maghrib nggak usah. Bukan, maksudnya semuanya gitu. Maghrib kita kejar, isya juga kita kejar. Baru setelah itu, kalau sudah masuk waktu malam, ya hitungan kita malam itu dari jam 10-an lah. Atau dari jam 9 juga nggak apa-apa. Sampai sekitar jam 3. Dari Jabir bin Abdullah, man khafa alla yaquma min akhiril lail
barang siapa yang khawatir nggak kebangun di akhir malam, falyutir awwalahu, maka hendaklah dia sholat witir di awal malam. Berarti sebelum tidur dianjurkan witir nih. Habis isya sebelum tidur witir dulu. Buat siapa? Buat kita yang khawatir susah bangun malam. Ya udah sebelum tidur witir dulu. Wa man tami'a ayyaquma akhirahu, tapi semangat saya bisa Ustaz. Pokoknya insya Allah bisa bangun malam. Udah kebiasaan. Bahkan nggak diniat pun kebangun. Katanya sih, saya juga belum ngalamin. Katanya ini, mohon maaf. Orang itu kalau sudah lolita itu tidurnya itu sedikit. Lolita itu apa Ustaz? Lolos 50 tahun. Jadi kalau udah lolos 50 tahun itu gampang kebangun katanya. Bentar-bentar bangun, bentar-bentar bangun. Kenapa ya Ustaz? Bukan kenapa, memang Allah perintahkan kita supaya banyak bangun malam, bersyukur mestinya. Ini malah datang ke dokter, dokter tolong dong, saya nggak bisa tidur nih, bangun lagi. Jadi ada dokter dapat keluhan gitu, saya bilang dok, kasih tahu kalau ada orang sudah lolita begitu, justru Pak, Bu bersyukur, itu tandanya Allah ngingetin. Mungkin selama ini jarang kebangun malam. Nah sekarang udah usia-usia uzur ini, Allah bikin tidurnya nggak bisa nyenyak lama-lama supaya bangun malam gitu. Nah yang bisa fal yutir akhiral lail, maka hendaklah dia witir di akhir malam. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Karena salat akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat dan itu yang lebih utama. Ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada lagi, Rasul pernah bertanya kepada Abu Bakar dan juga Umar, an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala li Abi Bakar, bahwasanya Rasul bertanya kepada Abu Bakar, mata tutir? Abu Bakar, kau biasanya witirnya kapan? Apa kata Abu Bakar? Utiru thumma anam. Saya witir lalu tidur. Berarti witirnya sebelum tidur. Siapa nih? Abu Bakar radhiyallahu an. Bil hazmi akhadta. Ya kehati-hatian. Kau memilih kehati-hatian. Maksudnya apa? Ya khawatir saya nanti bangun malam. Begitu tidur bablas. Berarti nggak sholat malam. Nah ini jaga-jaga lah. Antisipasi. Ya jangan-jangan saya nggak kebangun malam. Jadi saya witir dulu sebelum tidur. Ternyata bangun malam. Ya nggak apa-apa, tahajud. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, nggak apa-apa, tanpa ditutup dengan witir, sudah. Jangan, wah kebangun jam 3 lagi, saya udah witir lagi, udahlah tidur lagi lanjutin. Nah, itu salah, bangun tetap sholat tahajud. Wa qala li Umar, lalu bertanya kepada Umar bin Khattab, mata tutir? Umar, kalau kamu kapan witirnya? Apa kata Umar? Anamu summa aqumu minal laili fa utir. Saya tidur dulu, bangun di sepertiga malam terakhir, lalu saya witir. Apa kata Rasulullah? Bil quwwati fa'alta. Dengan semangat yang tinggi, dengan kekuatan kau melakukan itu, Umar. Yang mana yang bagus? Dua-duanya bagus. Yang ikut Abu Bakar bagus, yang ikut Umar pun bagus. Yang nggak bagus itu tidur, jangankan witir, isya pun kagak. Nah, itu yang bahaya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya sahih juga nih. Ibnu Khuzaimah, Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadisnya. Dalam silsilah as-sahihah, Syekh Albani mengatakan hadisnya sahih sesuai dengan syarat asy-syaikhain, berarti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Salam, ya ayyuhan nas, Rasul bersabda, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Ketemu orang assalamualaikum, ketemu orang assalamualaikum, afsyus salam, tebarkan salam. Ya. Gak sudi Ustaz ketemu dia, ketemu kesenggol pun gak bakal negor saya mah. Itu gak benar. Jadi ketemu saudara kita, ucapkan salam. Tapi salam ini maksudnya ucapkan assalamualaikum, gitu. Bukan nitip salam ya sama anak gadisnya. Itu lain. Ini salam maksudnya adalah ucapkan salam, ketemu assalamualaikum, Wa at'imut ta'am, dan sering-seringlah raktir makan. Oh, jadi raktir itu sunnah itu. Raktir. Nah, nanti setelah kajian ada bubur di depan enak, nanti kita makan bubur ya.
Oh, ditraktir, sendiri-sendiri bayar. Kalau bayar sendiri-sendiri, nah itu kategorinya bakhil, pelit. Dia yang ngajak tapi bilang bayar sendiri-sendiri, itu bakhil. Ada lagi namanya syuh, bahasa kitanya medit bin koret. Dia yang ngajak, dia yang minta ditraktir. Nah itu yang bahaya. Nah, makan bakso yuk, ayo. Kita pikir dia yang ngajak, dia yang bayar. Setelah selesai, Bapak ulang tahun kan Pak? Bapak aja yang bayar. Nah itu namanya syuh, medit bin koret alias pantat kuning. Wa at'imut ta'am, dan hendaklah memberi makan, suka traktir. Wasilul arham, sambung silaturahim. Yang dikategorikan menyambung silaturahim itu bukan yang berbuat baik kepada orang yang baik. Justru orang ini jahat, nauzubillah min dzalik. Orang ini benci sama dia. Orang ini suka memutus tali silaturahim kepadanya. Nggak mau negor ketemu dengan dia. Tapi dia masih tetap berlapang dada, hatinya lapang, hatinya luas, dia tetap datang, dia tegur, dia sapa. Itu yang disebut dengan silaturahim. Ya. Memang mayoritas ulama mengatakan silaturahim ini yang memiliki kekerabatan. Ada nasab, jalur nasab, bibi, om, tante, adik, keponakan, sepupu. Itu silaturahim. Ya, adapun saya misalnya dengan Bapak Ibu sekalian itu nggak masuk kategori silaturahim. Ini menurut mayoritas ulama. Kenapa? Karena kita beda, jalur nasabnya jauh. Ziarah saja, berkunjung saja gitu, bukan silaturahim. Tapi sebagian ulama itu mengatakan meskipun kita tidak satu nasab, tidak satu kakek buyut, tetap silaturahim. Karena kalau ditarik ketemu juga kita ujungnya di Nabi Adam alaihissalam. Jadi masih ada kekerabatan arhamnya adalah rahim itu kan ini ya rahim. Ya rahim di sini kandungan itu rahim. Ya kita masih satu kakek dan nenek moyang kita sama lah ya. Sama-sama keturunan Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Wasallu bilaili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia asik nyenyak dalam tidurnya. Lalu apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Kau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Tidak dicek mampir di yaumul hisab, apalagi nyemplung ke neraka. Langsung masuk ke dalam surga. Apa syaratnya? Pertama, afsyu salam, at'imut ta'am, silul arham, sallu bil laili wan nasu niyam. 4 aja. Ketemu orang, negur, sapa, ucapkan salam. Kalau lagi ada duit, gampang traktir. Setelah itu dia suka menyambung silaturahim dan sholat di malam hari. Itu masuk surganya dengan salam. Aduh, Masya Allah. Malam hari itu menjadi momen buat orang Islam, buat kita orang beriman, masuk surga bisalam. Ya. Bukan ketakutan. Nah, ini banyak sekali ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dalam surat Al-Isra ayat 79. Sebagian dari malam hari lakukanlah salat tahajud sebagai tambahan untukmu. Sebagian ahli tafsir mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tahajud wajib buat beliau, tambahan dari 5 waktu. Kalau kita diwajibkan oleh Allah salat sehari semalam 5 waktu, Rasul sallallahu alaihi wasallam 6 dengan tahajud. Makanya beliau itu nggak pernah tinggal tahajud. Kalau tertinggal tahajud itu beliau qadha di siang hari. Ketika itu perang Tabuk kalau tidak salah, atau perang apa itu, saking lelahnya capek, bablas tahu-tahu sudah subuh. Nah itu nggak sempat tahajud, maka diqadha di siang harinya. Boleh Ustaz mengqadha tahajud di siang hari? Boleh. Buat siapa? Buat mereka yang terbiasa tahajud di malam hari, lalu ada uzur tidak bangun malam itu, maka siangnya boleh tahajud, qadha ya, boleh, nggak masalah. Tapi nggak boleh tiap hari. Masa qadha tiap hari? Tahajud lagi tahajud. Kok tahajudnya siang? Ya malam saya nggak sempet. Tiap hari tapi ya qadha sesekali aja. Apa yang kita dapat? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka besok hari kiamat Allah akan tempatkan kita, sediakan kita sebuah maqam, sebuah posisi tempat yang terpuji. Kalau buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maqaman mahmuda itu maknanya adalah syafa'atul uzma. Beliaulah satu-satunya manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan bisa menolong menyelamatkan manusia.
bukan hanya kita umatnya, tapi umat-umat terdahulu pun mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan kita aula, lebih utama. Jadi kalau umat-umat terdahulu saja ditolong oleh Rasulullah, apalagi kita umatnya, lebih utama lagi. Luar biasa itu ya, Masya Allah. Itu Nabi kita Masya Allah luar biasa ya. Apalagi yang kita dapat? Nah, itu kalau Rasulullah. Kalau buat kita, ya kita mendapatkan penghormatan dan kemuliaan di Yaumul Hisab yang tidak pernah kita bayangkan. Kalau dalam surat Al-Muzammil nih, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, kata Allah. Nih tahajud, bangunlah wahai orang yang berselimut, sedikit aja dari malam hari itu, setengahnya atau kurangi sedikit, berarti sepertiga malam ya. Aw zid 'alaihi, atau tambah dikit lagi boleh ya, nambah lebih banyak atau nambah nguranginnya, berarti kurang dari sepertiga malam. Jadi kalau bisa sekitar 2 jam sholat malam, nggak bisa ya 1 jam, nggak bisa 1 jam setengah jam, nggak bisa setengah jam 15 menit, nggak bisa 15 menit 10 menit lah, nggak bisa 10 menit 5 menit dah, 5 menit 2 rakaat 5 menit cukup lah ya. Saya 2 menit Ustaz ya, nggak apa-apa juga sih, daripada nggak sama sekali 2 menit lah sholatnya. Yang penting sholat malam lah. Apa yang kita dapat? Sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kalau buat Nabi kita Muhammad SAW, maksudnya Allah akan berikan Al-Quran. Al-Quran itu qaulan tsaqila, ucapan yang sangat berat, baik secara fisiknya atau secara maknawi. Kata para sahabat, Rasul itu kalau turun wahyu fisiknya jadi berat. Pernah paha Rasulullah menempel di salah satu sahabat ya, Abdurrahman bin Auf kalau tidak salah. Jadi duduk begitu, mepet, paha Rasul nempel di pahanya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warḍah. Nempel begini. Enggak lama turun wahyu. Kata beliau, itu paha Rasulullah seperti besi sekian ton, berat sekali. Luar biasa, jadi berat. Karena Al-Qur'an itu qaulan tsaqila. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam naik unta. Lalu tiba-tiba turun wahyu, unta itu enggak sanggup berdiri, dia langsung ambruk, jatuh begitu. Karena fisik Rasul jadi berat. Di Al-Quran ini berat sekali. Nah, supaya ringan buat Rasulullah, maka Allah perintahkan tahajud. Nah, itu buat Rasulullah. Kalau buat kita, qaulan tsaqila itu maknanya bisa saja kalau orang rajin tahajud, omongannya itu didengar oleh orang, diperhatikan oleh orang, dan omongannya itu memiliki dampak, memiliki pengaruh, karismatik lah kalau bahasa kita. Ini buat guru, pengajar, dai, mubaligh, pemimpin masyarakat, orang tua yang kerjaannya ngomong, nah itu mesti banyak-banyak tahajud. Supaya apa? Supaya ucapannya itu, omongannya itu tsaqila, didengar oleh orang, dipahami oleh orang, kemudian dilaksanakan oleh orang. Nah itu penting. Minimal kita sebagai orang tua lah ya. Kenapa Ustaz? Saya ini ngoceh sampai berbusa ngomong di depan anak saya. Setelah itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, selesai. Bahkan kadang masuk pun enggak. Kalau masuk kanan, keluar kiri masih lewat lah, sempat di otak gini. Kadang masuk pun enggak gitu. Kenapa Ustaz? Berbusa ngomong saya setiap hari Ustaz, enggak didengar sama anak saya. Kenapa? Nah, kurang tsaqila berarti. Maka dorong omongan kita dengan tahajud. Kalau kita gemar tahajud, insya Allah ucapan kita itu, omongan kita itu jadi berbobot. Kita mungkin sering dengar ya, ada orang tuh ngomong apa sih dia ngomong itu, nggak ngerti kita. Tapi ada orang ngomong, ini kalimatnya kuat nih, ini berbobot nih, ini penting nih, sehingga pulang dengar orang ngomong itu ada sesuatu yang kita bawa. Nah itu berarti qaulan tsaqila. Dengan apa tuh kita dapatkan qaulan tsaqila? Qiyamul lail, bangun di sepertiga malam, masya Allah. Dan besok insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Az-Zariyat, orang-orang kenapa mereka masuk surga itu? Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Karena waktu di dunia mereka tidurnya sedikit, banyak begadang. Begadangnya tapi ibadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan main gaple, main remi, balak 6, ceki. Nah, itu begadang juga, tapi begadangnya tidak menghantarkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu nih menjelang subuh ini apa yang dilakukan? Ah ini dia.
wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur itu ternyata afdolnya adalah istighfar. Gitu. Ustaz, saya bangunnya udah jam 4 lewat 20 menit. Bangun tidur ke kamar mandi, selesai keluar kamar mandi udah 35 menit. Sisa 5 menit sampai 10 menit, mepet banget dengan subuh Ustaz. Tahajud atau istighfar? Kata para ulama lebih baik istighfar. Jadi kalau udah mepet banget azan subuh, lebih baik wudu, duduk istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Istighfar atas apa? Istighfar atas kenapa bangunnya mepet, itu pertama. Astagfirullahaladzim, kenapa saya bangun mepet ini ya? Mudah-mudahan besok bangunnya lebih awal lagi. Setelah itu istighfar atas segala dosa dan maksiat kita, kesalahan kita, salah kita, khilaf kita, semua kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Waktu sahur. Nah, itu dia. Waktu sahur itu kapan? Ya setengah jam, 20 menit sebelum maksud subuh, itulah waktu-waktu sahur. Itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terutama di bulan Ramadan, seringlah kita bangun sahur lah. Sekalian makan sahur. Nah, itu waktu-waktu banyak istighfar tuh. Habis makan sahur, ada waktu istighfar. Atau sambil nunggu istri masak misalnya, menyiapkan makanan, perbanyak istighfar. Tahajud dulu, selesai tahajud baru banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman setan ini biasanya nggak suka itu kita banyak-banyak istighfar. Wah, kita disajikan nonton TV lah, TV acaranya mulai dari joget, goyang, domret segala macam ada di situ ya. Nggak jadi istighfarnya. Istighfar juga sih dia. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Istighfarnya yang lain ya. Taib. Jadi kita diajarkan oleh Allah untuk berlindung dari keburukan malam. Bagaimana caranya? Pertama, memohon perlindungan. Yang kedua, kita hidupkan malam ini dengan kegiatan ibadah. Sehingga malam itu justru mendatangkan kebaikan buat kita yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ayat keempat, wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Dan dari keburukan naffasati. Nanti ada riwayat nafisati. Wa min syarrin nafisati fil 'uqad. Ada nafisat bacanya, bukan nafasat. Tapi kita baca riwayat Imam Hafiz dari Imam Asim, cara bacanya nafasat. Nafasat artinya wanita-wanita yang meniup. Nah, itu nafasat. Fil 'uqad, meniupkan pada al-uqad. Sesuatu yang diikat, disimpul, ikatan simpul itu disebut dengan uqad. Ya. Jadi wa min syarrin nafasat fil 'uqad, terjemahnya, dan dari keburukan nafasat, wanita-wanita yang meniup. Ini kalau wanita kerjaannya meniup di sini maksudnya bukan tukang balon, tapi di sini maksudnya adalah tukang sihir. Ya. Karena sihir itu dengan meniup, Pak. Nah, itu kerjaan sihir. Mirip-mirip dengan ruqyah. Ruqyah juga meniup kan? Nah, itu kita mesti bedakan antara sihir dengan ruqyah karena sama-sama ditiup. Bedanya kalau sihir itu meniupnya pada buhul-buhul. Kalau ruqyah dia tidak menggunakan buhul. Apa itu buhul? Diikat-ikat itu. Jadi kalau sihir ada boneka diikat, ada istilahnya bujur apa? Kain gitu, kain warna merah, warna putih diikat jadi satu. Padi 3 tangkai diikat jadi satu. Apalagi misalnya bambu runcing diikat. Pokoknya sesuatu yang diikat. Nah, itu menunjukkan itu hati-hati. Boleh jadi itu adalah bagian dari sihir. Kalau ruqyah nggak pakai diikat-ikat ya. Air dibacakan misalnya, dibacakan surat Al-Fatihah, dibacakan ayat kursi, dibacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, habis itu ditiup. Nah, habis itu diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Fix, bukan tukang sihir. Nah, tapi kalau diikat-ikat, diikat sini, ditiup-tiup, puh. Hati-hati, itu boleh jadi adalah tukang sihir. Karena Allah katakan, wa min syarrin nafasati fil 'uqad. Ada uqadnya itu. Ini buhul-buhul itu bahasa Bapak Ibu lah ya. Kalau generasi milenial, saya dikit-dikit milenial lah inilah ya. Kalau Bapak Ibu mungkin udah kolotnial lah, mohon maaf ya. Generasi milenial ke bawah nih,
Mereka nggak ngerti itu buhul itu apa buhul. Ya. Kalau bahasa Bapak Ibu sekalian, buhul ngerti. Buhul itu ya sesuatu benda diikat dikasih simpul. Nah itu buhul namanya. Kayak jimat-jimat, kayak apalah segala macam diikat-ikat. Nah itu disebut buhul. Kalau anak sekarang nggak ngerti buhul. Ya, kita bilang uqad lah. Uqad itu berarti yang diikat. Maka disebut akad. Akad itu apa? Mengikat. Maka disebut akdun nikah. Apa itu akdun nikah? Mengikat, perjanjian pernikahan diikat. Nih si fulan dengan si fulana sekarang sudah diikat dengan tali pernikahan. Nah, talinya mana? Nggak ada. Itu simbol saja. Dengan saya terima nikahnya fulana binti fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat minus masjid dan musola tunai. Misalnya. Itu mengikat dia. Maka disebut dengan akad. Dari kata aqada ini. Akad. Transaksi jual beli ada akadnya, itu mengikat secara bahasa. Jadi buhul ini mungkin bahasa kurang dipahami oleh anak zaman sekarang, maka kita terjemahnya ganti diikat, sesuatu yang diikat. Nah itu kalau ditiup-tiup menggunakan media yang diikat, hati-hati itu bagian dari transaksi nafasat, tukang sihir. Ibnu Abi Suraij, sebagaimana dikutip oleh Ibnul Jauzi dalam Zadul Masir meriwayatkan an-nafisat. Ini kita baca tadi. Wa min syarrin nafisati fil 'uqad. Nafisat dari kata nafisah. Kalau nafisah berarti orangnya dan dia perempuan. Kalau nafis yang meniup laki-laki, nafisah yang meniup perempuan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya isim fa'il. Isim fa'il itu berarti pelaku dari pekerjaan. Itu cara bikinnya, huruf pertama dipanjangkan kasih alif, huruf setelahnya barisnya i. Nah, itu udah pelakunya. Qara'a membaca. Orang yang membaca apa tuh? Qari. Ko-nya dipanjangkan huruf pertamanya ko, setelah itu ro-nya berbaris i, qari. Berarti orang yang membaca. Jalasa duduk, orang yang duduk jalis. Kataba menulis, orang yang menulis katib. Sajadah sujud, orang yang sujud sajid. Nah ini gitu bahasa Arab. Gampang sekali bahasa Arab itu ya, mudah sekali. Makanya di Arab itu bocah kecil pak, udah bisa bahasa Arab itu, masih kecil-kecil, saking mudahnya. Ya nggak percaya, datang aja ke Arab. Bahasa Inggris juga gampang sekali. Tinggal pergi ke Inggris. Taib. Jadi kata Ibnu Abi Suraij itu bisa nafisat, berarti nafisat pelakunya. Nafisah wanita yang meniup, nafisat berarti bentuknya jamak. Wanita-wanita yang suka meniup pada buhul-buhul atau sesuatu yang diikat, berarti dia adalah tukang sihir perempuan. Jadi nafisat itu artinya penyihir-penyihir perempuan. Seperti siapa? Putri-putrinya Labid bin A'sam. Waduh. Siapa Labid bin A'sam? Kita ceritakan di awal surat An-Nas itu. Dialah orang yang menyihir baginda sallallahu alaihi wasallam. Labid bin A'sam. Anaknya ikut profesi bapaknya, tukang sihir juga. Masya Allah. Jadi kadang buah itu sering jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali buah yang dimakan codot atau di pinggir kali hanyut ke bawah kali. Itu. Jadi kalau bapaknya dukun, anaknya juga jadi dukun. Bapaknya begajulan, anaknya juga begejolan. Itu udah. Tapi kalau bapaknya ahli ibadah, insya Allah anaknya juga ahli ibadah. Bapaknya ahli ke masjid, anaknya juga akan mudah ke masjid. Mudah-mudahan. Jadi kalau bapaknya mahir baca Quran, anaknya juga insya Allah. Aduh Ustaz gimana nih? Saya suami nggak bisa baca Quran, istri pun nggak bisa baca Quran. Anak gimana Ustaz? Jadikanlah anak seperti buah yang dimakan codot. Gimana caranya? Kirim ke masjid. Ini banyak guru-guru kita. Oh bukan berarti guru ngaji codot, bukan maksudnya. Maksudnya supaya tidak sama seperti kita orang tuanya gitu. Dikirimkan ke lembaga-lembaga pesantren, lembaga-lembaga tahsin, biar mereka lebih baik dari kita. Itu maksudnya. Jadi Labid bin A'sam itu adalah penyihir. Putri-putrinya itu penyihir juga. Waduh, ngeri ya.
Kata Ibnu Qutaibah, para penyihir perempuan jika melakukan aksinya, mereka meniupkan pada buhul-buhul ataupun ketika meruqyah. Kata Az-Zajjaj, nafasa itu seperti meludah namun tidak mengeluarkan air ludah. Jadi dalam bahasa Arab, meniup itu ada 3 model. Yang pertama nafakha. Nafakha itu begini. Itu nafakha. Yang kedua nafasa ini. Nafasa itu begini. Dia seperti meludah tapi nggak ada keluar ludah. Yang ketiga adalah tafala. Tafala itu ada yang keluar, kuek cueh. Itu ada yang keluar. Itu tafala. Betul-betul ada yang keluar. Nah kalau nafasa berarti modelnya gitu. Jadi ini bukan, tapi itu rata-rata begitu tuh tukang-tukang sihir tuh. Buah. Nah, jin lor, setan kidul, buah. Nah, itu praktek-praktek sihir. Ustadz nampaknya paham betul. Ustadz pernah profesi? Enggak lah ya. lihat di TV, lihat itu. Tapi belum pernah lah. Nauzubillah min dzalik. Saya pernah cerita, saya pernah ngisi kajian di kawasan industri di Bekasi, Cikarang sana. Selesai kajian, ada salah seorang jamaah itu datang, Ustaz, saya punya cincin bagus nih Ustaz. Saya pikir saya mau dikasih cincin. Mohon maaf Pak, saya nggak biasa pakai cincin. Enggak, bukan itu Ustaz. Mohon maaf, bukan buat ngasih Ustaz. Terus, ini saya punya cincin, batunya entah apa, saya nggak ngerti lah batu-batu itu. Tolong Ustaz isiin batu cincin saya nih. Pak, ini batu ini bulat nih Pak. Gimana cara ngisinya nih Pak? Kalau gelas kosong saya isi bisa gitu. Ya diisi khodam Ustaz. Maksudnya biar cincin ini punya pengaruh Ustaz. Jadi kalau saya pakai cincin, supervisor lihat saya itu selalu senang sama saya Ustaz. Biar kontrak kerja saya diperpanjang terus. Kalau bisa diangkat jadi karyawan. Pak, Bapak salah alamat. Saya ini Ustadz ori Ustadz beneran. Meskipun ilmunya nggak seberapa, tapi Ustadz Pak. Bukan Ustadz KW yang bisa-bisa begitu tuh. Yang begitu-begitu dukun Pak. Banyak kok Ustadz bisa juga ngisi-ngisi beginian katanya. Nah itu Ustadznya mungkin nggak orisinil saya bilang. Nah, saya beneran Ustadz ini, saya nggak bisa ngisi-ngisi begitu. Ada peci dibikin apalah, ada gelang lah, ada baju, ada sorban bahkan. Itu kalau pakai sorban yang itu punya pengaruh luar biasa. Kalau sorbannya hilang, panik luar biasa. Saya nggak ada urusan. Ada sorban, nggak ada sorban, maju terus. Pakai peci, nggak pakai peci, maju terus, nggak ada masalah. Pakai helm pun oke. Khotib Jumat terburu-buru, telat. Udah masuk langsung ke masjid. Ustaz. Kita harus pede aja. Rupanya helm belum dilepas. Masya Allah. Maju langsung naik ke atas aja, pakai helm. Waduh. Nggak ada urusan dengan begitu-begitu. Taib. Jadi itu kata Ibnu Qutaibah. Kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, jadi syarrin nafasat ini bukan pelakunya, bukan orangnya, tapi prakteknya. Sehingga pelakunya mau laki-laki kek, mau perempuan kek sama. Ya, karena maksudnya nafasat itu adalah aktivitas nafasat tadi, meniupnya itu. Jadi kalau yang meniupnya laki-laki ya sama kita berlindung, perempuan pun sama kita berlindung. Tapi kenapa disebut perempuan nafasat? Karena perempuan itu, mohon maaf Pak, perempuan itu jangankan dukun, tukang sihir, perempuan baik-baik aja kalau udah lagi kesel, kalau udah lagi marah, ngeri kita Pak. Apalagi perempuan itu dukun, tukang sihir dan marah, waduh, habis kacau kita Pak. Kalau kata Babe Haikal itu, punya bos perempuan itu ngeri itu. Bukan bos aja, perempuan itu kalau udah marah ngeri. Apalagi kalau udah dia bos, atasan, galak, pemarah, kelar hidup kita langsung. Nah, ngeri. Kita bener aja diomelin, apalagi salah Pak. Masya Allah. Nah itu ngerinya perempuan. Tapi bukan berarti dukun laki-laki nggak berbahaya, sama berbahayanya. Wa min syarrin nafasat, maka baik dukun laki-laki, tukang sihir laki-laki, dukun perempuan, tukang sihir perempuan sama bahayanya, dan kita dianjurkan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kata Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti, maknanya adalah an-nufus asy-syarirah. Orang yang jiwanya itu buruk,
yang jiwanya itu ada sifat jahatnya itu. Nanti dilanjutkan makanya di ayat kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang pendengki. Wah, itu kalau sudah punya jiwa yang berwatak keji, bukan dukun aja itu berbahaya. Wataknya keji, jahat dia. Orang itu kalau jahat, ada aja pikiran jahat. Keluar doa-doanya doa-doa yang jahat. Orang mau mampus tuh orang, bangkrut mudah-mudahan, tambah geledek tuh orang. Itu kata-katanya nggak ada yang bagus karena jiwanya kotor keji. Tapi kalau orang jiwanya bersih, ya Allah mudah-mudahan berkah tuh bisnisnya, lancar usahanya, dimudahkan segala urusannya, sehat-sehat anaknya, berkah keluarganya. Itu orang tuh kalau hatinya baik tuh keluar lisan begitu tuh. Ya. Meskipun dia misalnya kena sesuatu yang nggak menyenangkan, lagi jalan keinjak kakinya, astagfirullahaladzim. Orang jalan gak lihat-lihat, mudah-mudahan dimudahkan urusannya. Itu kalau hatinya bersih itu ya. Lagi naik kendaraan disalip, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan mungkin buru-buru nih orang karena bininya mau beranak itu dalam mobil. Mudah-mudahan Allah lancarkan persalinannya. Gitu. Tapi kalau orang yang hatinya kotor disalip begitu, marah dia langsung. Woi, gak lihat, buta mata lo, gitu Pak. Kotor ininya, kalbunya. Itu nufus syarirah, na'udzubillah min dzalik. Nah, kita ini kalau terbiasa zikir, terbiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalbu ini akan bersih. Karena kalbu bersih, yang keluar dari lisan kita yang bersih-bersih tuh. Masyaallah. Kata Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun, ada 3 bentuk pengaruh sihir. Pertama, jadi ini pertanyaannya, apakah sihir itu ada efeknya atau enggak? Jadi sihir itu sebenarnya dia memiliki madarat atau enggak sih? Bahaya atau enggak sih? Para ulama berbeda pendapat. Kata Al-Mawardi paling tidak ada 3. Yang pertama, sihir itu sebenarnya enggak punya efek apa-apa. Dia cuma stigma saja yang dibangun. Jadi kita punya prasangka saja. Sebenarnya dia enggak ngapa-ngapain, enggak punya efek apa-apa. Cuman disihir kamu nanti sulit dapat jodoh. Sebenarnya enggak punya pengaruh itu. Cuman tertanam dalam benak dia sulit dapat jodoh. Jadi dikit-dikit ada orang lamar nggak jadi. Emang ini kayaknya pengaruh sihir saya nih. Ini waktu itu gagal. Emang kayaknya ini. Jadi akhirnya dia merasa iya memang saya ini dibentengin nggak bisa menikah. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Bisa. Kamu diguna-guna itu jadinya benci sama orang. Dia akhirnya oh iya saya benci sama orang. Jadi prasangka saja. Sebenarnya aslinya enggak. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bisa saja berpengaruh seperti ain atau penyakit yang ditularkan melalui lisannya atau air liurnya. Jadi dia meniupkan buhul-buhul itu, puh. Lalu orang yang kena sihir sakit misalnya, itu karena lisannya itu dia membawa penyakit. Ditiupkan pada benda, lalu benda itu diberikan kepada orang itu terkena penyakit. Itu sebabnya perantara dari penyakit yang dibawa oleh air liurnya itu, yang dia hembuskan dan dia tiupkan itu. Itu model kedua. Model ketiga, kata para ulama, bisa saja sihir itu berpengaruh. Karena apa? Karena dibantu oleh jin. Oh, nauzubillah min dzalik. Ada jin yang bantuin dia, sehingga sihirnya berpengaruh. Jadi kalau ada orang mau ngusir jin dengan bantuan dukun, itu sebenarnya dia sedang mengusir jin dengan mendatangkan jin yang lain gitu. Cuman pindah tempat aja. Ini jin titipan si anu disingkirkan, datang lagi titipan yang ini lebih kuat. Nanti datang lagi. Jadi banyak jin aja ditempatkan di diri dia atau di rumah dia misalnya. Nauzubillah min dzalik. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada manusia itu yang minta tolong dengan sekelompok jin. Apa kata Allah? Fazaduhum rahaqa. Hanya akan menambahkan kesesatan. Bikin sesat ya. Oh enggak nih Ustaz, ini jinnya dia baik Ustaz. Dari mana kita tahu jinnya baik? Kata dia baik, dia udah masuk Islam, dia ikut sholat. Kita jangankan jin yang nggak kelihatan, manusia kepala hitam aja kita nggak bisa percaya 100% Pak. Apalagi jin yang nggak kelihatan. Pasti akan menambah kesesatan. Apalagi sampai dipelihara di botol. Nah, ini botol ini Ustaz, ini jin pengasih untuk penglaris bisnis. Yang ini untuk sukses saya dalam pekerjaan. Nah, ini buat dapetin jodoh Ustaz.
Ustadz mau jin di botol yang mana? Tuh ada tuh di sinetron Jin dan Jun. Nah, itu sinetron aja, bohong, itu nggak ada itu. Saya kebetulan jadi pembimbing, salah satu pembimbing, Ustadz pembimbing di travelnya Pak Sarul Gunawan. Setiap ketemu saya dia selalu bilang, Ustadz saya tobat, saya merasa banyak dosa Ustadz. Dosa kenapa? Kita bisa manggilnya AA Sahrul. Dia bilang, dosa karena saya sekian tahun bohongin anak-anak dulu Ustadz dengan Jin dan Jun itu. Wah, itu dosa saya. Maka kalau umrah itu dia bilang, saya selalu mohon ampun kepada Allah, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan saya. Alhamdulillah ya, dia menyadari itu adalah sesuatu yang nggak benar. Karena kan orang jadi akhirnya mikir, oh iya berarti punya jin tuh ada jin dan jun. Ada lagi jinni, oh jinni, macam-macam lah jin-jin itu banyak banget itu. Itu bohong, nggak ada jin sebaik itu, nggak ada. Jin itu semua menyesatkan. Baik. Jadi ini sihir dan hakikatnya dalam perspektif Al-Quran ada dalam surat Al-Baqarah 102. Bahwa sihir itu ada, tapi kata Allah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Sihir itu tidak bisa mencelakakan seorang pun kecuali dengan izin Allah. Ya. Jadi kalau Allah tidak mengizinkan, la ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, tidak memberikan madarat juga tidak memberikan manfaat. Jadi izin Allah itu. Nah, gimana caranya supaya sihir tidak mendapatkan izin Allah sehingga tidak berdampak dalam kehidupan kita? Maka kita baca surat Al-Falaq. Nah, itu kita baca. Kalau tidak kita bentengi kita, rumah kita, keluarga kita, anak cucu kita dengan surat Al-Falaq, sihir bisa saja berpengaruh. Maka hati-hati. Nah, sihir ini merupakan dosa besar. Kata Rasulullah, jauhilah 7 dosa besar. Apa saja itu? Para sahabat bertanya, apa saja itu ya Rasulullah? Pertama, syirku billah. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh orang tanpa hak. Main tembak aja nggak tahu apa dosanya. Wa aklu riba, memakan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahab, kabur dari medan pertempuran. Wa qazful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan zina. Nah, ini 7 dosa besar. Sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di antara 7 dosa besar ini itu adalah sihir. Berarti sihir merupakan dosa besar. Orang yang melakukan sihir telah melakukan dosa besar. Oh, itu ngeri itu ya. Juga termasuk syirik. Barang siapa yang melakukan tadi mengikat sebuah ikatan, lalu dia niup-niup, dia melakukan perbuatan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, maka dia telah melakukan kesyirikan. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu benda, Allah akan serahkan urusannya kepada benda itu. Dia meyakini, ini jam tangan ini Ustadz, ini bukan sembarang jam tangan. Saya kalau pakai jam tangan ini, makan di restoran manapun atau duduk di restoran manapun nggak perlu bayar. Duduk aja, nggak usah makan. Kalau makan ya bayar. Nah, itu bukan. Tapi kalau dia bilang, ini penglaris Ustadz, ini pembawa keberuntungan saya, kata Allah, dia telah melakukan kesyirikan dan Allah akan serahkan urusannya kepada benda itu. Baik. Selanjutnya perbuatan kafir nih. Laisa minna man tatayyara au tutayyaru lahu. Bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah, orang yang suka meramal atau minta diramal. Hati-hati. Tolong dong ramal garis tangan saya ini. Kira-kira nih sebentar lagi ada promosi jabatan di kantor, saya apa bukan yang dapat? Nah, tolong ramal. Itu kalau sudah meramal-ramal ini, itu udah hati-hati. Itu termasuk perbuatan sihir tuh. Ya, meramal-ramal itu. Saya ramal garis tangan Anda ini belok ke kanan, ini belok ke kiri. Ini perjodohan Anda ini nggak langgeng. Pulang ke rumah dia udah mulai curiga sama bininya. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Istrinya gitu juga, jangan-jangan suami saya selingkuh. Rusak rumah tangga. Nauzubillah min dzalik. Au takahana au tukuhina lahu. Atau dia melakukan praktek perdukunan, atau dia datang kepada dukun, atau dia menyihir, atau dia minta disihir, bukan minta disihir, minta orang menyihir orang yang tidak dia sukai. Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu membenarkan ucapan dukun itu, maka dia telah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanya dukun aja itu sholatnya tidak diterima, hilang 40 hari 40 malam. Nanya doang iseng.
Saya iseng aja lah nanya sama dukun Ustaz. Cuma iseng aja. Isengnya itu membuat sholat 40 hari 40 malam hilang pahalanya. Auzubillahi min dzalik. Ini hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Membenarkan dukun perkataannya itu perbuatan kafir. Apa hukuman bagi tukang sihir? Ini yang saya mau sampaikan. Imam Malik dalam Al-Muwatta mengatakan, as-sahiru kafirun yuqtalu bis-sihri wala yustatab. Kata Imam Malik itu, tukang sihir itu dianggap kafir, dia wajib dibunuh sebab karena melakukan praktek sihir tanpa perlu diminta untuk tobat, langsung dibunuh. Aduh, ngeri banget. Wala tuqbal taubatuhu, tidak diterima taubatnya. Bal yutahattam qatluhu kazindiq, tapi harus segera dibunuh. Dalam Sahih Bukhari apa katanya? Qala kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Umar pernah menulis, bunuhlah semua tukang sihir baik laki-laki atau perempuan. Qala faqatalna thalatha sawahir. Maka kami pernah membunuh 3 orang tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha. Dari Hafsah meriwayatkan annaha umirat biqatli jariyah laha saharatha. Bahwa Hafsah itu pernah diperintahkan oleh Umar untuk membunuh salah satu pembantunya yang ternyata itu adalah Yahudi sebagai tukang sihir. Jadi pernah dia menyihir Hafsah, maka dibunuh. Qala Ahmad, sahha an salasati min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahih ada 3 riwayat dari sahabat menunjukkan bahwa tukang sihir itu hukumannya adalah dibunuh. Waduh, ngeri itu. Ya, ngeri. Dalam Fathul Bari. Nah, ini betapa bahayanya sihir. Ada praktek perdukunan, maka semoga Allah selamatkan kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dari berbagai macam bentuk sihir, sehingga hidup kita selamat di dunia dan mudah-mudahan selamat di yaumul hisab kelak insyaallah. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang mulia ini. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke ayat terakhir di surat Al-Falaq, yaitu min syarri hasidin idza hasad. Sebelum ditutup mungkin ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Jika ada yang keliru falyatafadhal masykura. Kita mulai dari sana. Ibu-ibu? Ya, 3 berarti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan saya masalah itu kira-kira ketika masalah ini kan kita sebagai muslim kan banyak melakukan amalan soleh urusan ya kan puasa bisa subuh. Kenapa orang-orang yang melakukan ketika diwafat mendapati suatu sakit, karena kan dosanya otomatis terhapus tuh sepanjang dia masih hidup dunia ini. Nah, ada orang-orang yang sebetulnya amal solehnya, tapi tetap juga harus ditimbang di jalan ke situ itu. Itu aja sih bisa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana setan mencelakakan anak-anak yang berkeliaran di sore hari? Jadi macam-macam, bisa betul-betul mencelakakan secara fisik. Anak itu jatuh, terpeleset, luka, tertabrak motor, disengat hewan berbisa. Memang fisik yang dikenakan. Atau secara maknawi, misalnya anak ini menjadi sulit diajar, sulit dididik, sulit dinasehati, karakter wataknya buruk, dan seterusnya. Ini pengaruh-pengaruh dari syaitan. Maka hati-hati, wanti-wanti kita dari pengaruh itu. Atau bisa jadi kesurupan atau sakit, misalnya step panas. Kenapa nih anak misalnya panas? Ya karena tadi diganggu oleh setan atau jin di sore hari itu. Maka kita jaga. Yang kedua tadi, memang kita umat Islam ini banyak sekali amalan-amalan yang menghapuskan dosa. Maka idealnya ketika kita mati kita udah nggak punya dosa insya Allah. Karena begitu banyak cara Allah menggugurkan dosa kita. Ya puasa, ya sakit, ya macam-macam ibadah itu menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mati udah gak punya dosa. Itu karenanya Rasul katakan mayoritas penghuni surga itu adalah umatku. Jadi kita ini akan jadi mayoritas di sana. Yakin aja lah masuk surga pokoknya. Yakin. Meskipun surganya sebelah mana, yang penting yakin dulu. Mudah-mudahan bukan di emperannya, pokoknya masuk surga aja. Nah, itu Pak. Apakah mereka akan dihisab? Di dalam surat Al-Insyiqaq, mudah-mudahan nyampe nanti kita ke Al-Insyiqaq. Itu kata Allah, fasaufa yuhasabu hisaban
yasira, dihisab tapi hisabnya ringan. Kata Rasul kepada Aisyah, hisab ringan itu jadi catatan semua itu diperlihatkan aja, dibuka, oke, lewat gitu. Jadi nggak ditanya, cuman dikasih lihat mana catatannya, ini ya Allah, ini ya Allah, ini ya Allah, oke, selesai, lewat. Itu disebut yuhasabu hisaban yasira, nggak ditanya. Tapi kalau udah ditanya, coba buka catatannya. Ini kamu hari ini tanggal sekian kenapa melakukan ini? Kenapa kau ambil ini? Kenapa kau berikan ini? Itu ditanya. Kalau sudah ditanya, dia celaka. Maka kalau kita sudah banyak dosa kesalahan kita berguguran, insya Allah dihisab, tapi hisaban yasira, nyebrang siratal mustaqimnya secepat kilat Pak, langsung nyampe. Itu mudah-mudahan insya Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ibu ya. Ustaz, saya ingin tanya, apakah seseorang tahu bahwa dia kena sihir atau kiriman doa-doa yang seperti itu? Itu satu. Yang kedua, kalau tadi waktunya sempit waktu imsak untuk waktu puasa ya misalnya, mana yang didahulukan, diprioritaskan? Apakah sholat tahajudnya ataukah sahur ketika puasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sihir tergantung levelnya. Ada yang bisa kita ketahui orang terkena sihir, misalnya memang dia stres, dia sampai seperti kesurupan, itu berarti kena sihir kelihatan. Atau misalnya badan pegel-pegel, capek, atau galau, gelisah, nggak jelas, sedih-sedih, nggak jelas gitu. Saya nggak tahu Ustaz, kenapa belakangan galau, sedih-sedih, bete, nggak jelas gitu. Mungkin belum gajian, mungkin itu juga. Nah itu lain berarti. Jadi bisa saja berasa, jadi pegel, galau-galau nggak jelas, marah-marah nggak jelas, itu bisa saja bagian dari efek sihir. Atau bisa saja dia nggak berasa, dia nggak sadar, tahu-tahu malas ibadah, rasa-rasanya kok nggak semangat melakukan kebaikan, itu juga bagian dari sihir atau gangguan syaitan. Maka setiap kali kita merasa futur, merasa lemah, merasa malas, merasa kurang enak badan, hendaklah kita selalu meruqyah diri kita, jangan minta diruqyah. Itu karenanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi mengatakan ruqyah itu bukan pengobatan alternatif, tapi dia adalah pilihan pertama gitu. Karena sihir itu kita nggak pernah tahu ya, secara fisiknya langsung seperti apa. Yang kedua, kalau antara sahur dengan tahajud, maka sahur didahulukan. Kita bangun udah mepet, ibu-ibu misalnya bangun 3:30, ada sih waktu untuk tahajud, tapi kan harus masak, ngangkat ini, nyiapin ini segala macam. Begitu rapi, makan bareng dengan keluarga, selesai makan dia harus nyuci piring segala macam. Nggak sempat tahajud Ustaz, bagaimana? Tetap insya Allah sudah tercatat sudah melaksanakan sholat tahajud, karena ibu menyiapkan makanan. Nanti suami yang suruh tahajud, Pak ayo tahajud Pak, mama nggak sempet nih, karena harus masak. Mau mama yang tahajud, bapak yang masak, atau bapak tahajud, mama yang masak? Nah gitu, nanti kata bapaknya, yaudah bapak tahajud aja. Nah itu ibu juga dapat pahalanya insya Allah. Gitu ya bu. Allah alam shawab. Terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyambung dari pertanyaan ibu tadi. Jadi kan masalah tadi bapak jelaskan kita harus baca surah Al-Alaq kalau kita bersihir. Gejala-gejalanya seperti bapak terang. Jadi surah Al-Alaq itu membacanya bagaimana? Apakah harus pakai media, pakai air segala macam, ada yang diminum kan? Kali ini kalau kena sihir ini di setan jablah ya. Itu bagaimana kita tahu ya? Itu bagi yang saya tanya. Yang kedua, tadi bapak mengatakan ini bahasa umum. Bapak mengatakan silaturahmi berdasarkan asal. Sering orang mengatakan dalam rangka silaturahmi. Ini bahasa umum kan? Apa beda silaturahmi dan silaturahmi dalam pemakaian? Ya, jangan kita salah. Jangan salah. Yang ketiga saya pendek aja Pak. 3 pertanyaannya. Pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang paling kita cintai? Pertama Allah, para nabi, para rasul. Yang ketiga ibumu. Ini bahasa umum juga. Dalam bahasa umum ada ibu, umi itu disebut 3 kali. Sedang bapak kan disebut 1 kali. Kalau soal dalam mungkin lebih berat tanggung jawab bapak atau sama.
Iya, saya tanya mengapa ibu itu sebut 3 kali, sedang bapak sebut 1 kali. Terima kasih, Pak. Ya. Pertama tadi untuk meruqyah ya, kita bahasanya meruqyah. Pertama jangan nunggu kena sihir. Jadi kita baca Al-Falaq itu setiap hari. Kita pernah jelaskan pagi, petang, setelah sholat fardu, sama sebelum tidur. Nah kalau sudah terkena sihir bagaimana? Tetap kita baca juga. Bagaimana cara membacanya? Modelnya bisa 3. Yang pertama kita bacakan 3 qul, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kita tiup. Setelah itu diusap ke seluruh tubuh. Yang kedua diusap khusus ke bagian yang sakit. Misalnya pegal di sini, udah di situ aja. Kita tiupkan, usap di situ. Ulang lagi sampai 3 kali. Atau sebanyak yang dia butuhkan lah dilakukan itu. Yang ketiga itu menggunakan media. Apa medianya? Rasulullah SAW sering menggunakan media air. Kadang boleh dicampur dengan garam. Kalau misalnya luka, untuk luka air dicampur dengan garam, dibacakan, setelah itu baru disiramkan ke benda ke anggota tubuh yang terluka. Atau kalau untuk diminum ya jangan dicampur garam. Yang mau diminum kita bacakan air, setelah itu kita tiupkan tanpa ludah tadi, baru setelah itu diminumkan. Atau misalnya digunakan untuk mandi bisa juga, Pak. Jadi di air, nanti air digunakan untuk mandi. Atau disemprotkan misalnya, air itu kita bacakan, setelah kita bacakan, lalu kita masukkan kayak semacam tempat key spray begitu, disemprotkan. Itu juga boleh. Jadi boleh menggunakan media, boleh langsung ke fisik, dua-duanya. Taib. Yang kedua tadi, yang betul mana? Silaturahim atau silaturahmi. Rahmi itu dari kata rahmah, kasih sayang. Rahim berarti ini rahim. Yang benar yang mana? Dua-duanya juga benar. Karena rahmah terambil dari kata rahim. Dari rahim itu muncul rahmah. Jadi dua-duanya benar. Boleh kita bilang silaturahmi itu Indonesia banget. Boleh kita bilang silaturahim itu Arab banget. Dua-duanya boleh. Ya. Sah. Saya mau silaturahmi ini. Salah. Bukan silaturahmi. Apa? Silaturahim. Berarti ngulang dong, pulang ke rumah dulu. Nggak usah, tetap. Nama aja itu. Nggak ada masalah. Dua-duanya boleh. Kenapa ibu Rasul sebut 3? Ya, ibumu baru bapakmu. Ini bukan berarti bapak 1, ibunya 3, bukan ya. Dalil bapak-bapak. Jadi ibu istri itu harus 3. Ini Rasul bilang 3, bukan. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena 3 pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan bapak. Apa itu? Mengandung, melahirkan, menyusui. Ini 3, nggak bisa. Ada bapak-bapak bisa mengandung? Nggak bisa. Melahirkan? Nggak bisa. Nyusui? Nggak bisa. Meskipun punya susu, nggak bisa menyusui. Ini 3 pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh ibu-ibu. Makanya, ibu, kaulah wanita. Apa tuh, Bu? Mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, terus melahirkan. Mengandung lagi, melahirkan lagi, enggak, itu enggak selesai ya. Mengandung, melahirkan, dan juga menyusui. 3 pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, maka ibu disebut 3 kali. Tapi kewajiban anak taat kepada orang tua sama, baik bapak ataupun ibu. Karena ibu bisa mengandung, bapak. Ibu bisa melahirkan, ada peran bapak. Ibu bisa menyusui, juga ada bapak yang mensupport, memberikan perhatian. Karena ibu itu kan, wanita itu sebenarnya hanya butuh perhatian, Pak. Betul nggak? Perhatian aja. Perhatikan bajunya, perhatikan kerudungnya, perhatikan gelangnya, perhatikan ininya, perhatikan dompetnya, sepatunya. Perhatian aja, Pak. Maka perhatian bapak itulah yang membuat ibu bisa memberikan yang 3 itu. Demikian barangkali. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh ya, silakan, Pak. Terakhir. Ya. Mana dari ini ya? Alhamdulillah masalah agama kita Islam itu memang komplit ya, dari segi fisik dan juga non fisik. Nah ini dari Al-Quran ini sudah mengakui bahwa memang ada ya sihir, ada sihir ya. Ada, kan? Betul. Nah ini masalahnya tadi tafsirannya bagaimana yang lebih jauh Ustaz ya, bahwa kita bahwa percaya kepada kafir kan, tapi kan bisa yang kita Al-Quran mengatakan bahwa ada masalah-masalah itu kan. Nah itu mana yang sebenarnya itu bagaimana itu ya?
Kedua, kemarin ada kajian bahwa ini ada dukun hitam dan dukun putih. Nah, saya belum jelas. Nah, selama ini kan kalau dukun itu memang masalah itu kan dukun putih gitu kan, memang benar itu. Mau alanya bagaimana itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi ayat ini 102 Al-Baqarah menjadi legalitas formal sihir itu ada. Jadi kalau ada orang nggak percaya sihir, bermasalah dia. Jadi Al-Quran mengatakan sihir ada. Jadi kita percaya sihir ada. Bahwa sihir, praktek sihir itu harus, kita bagian dari keimanan, ya sihir itu ada. Maka dia dibahas oleh dalam Al-Quran, hadis, para ulama juga membahas. Berarti menunjukkan sihir itu ada. Karena sihir ada, maka kita berlindungnya kepada Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sihir. Yang tidak boleh itu percaya sama sihir, minta tolong sama tukang sihir. Itu nggak benar. Itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kita percaya sihir itu ada, minta tolongnya ke Allah dengan cara yang kita pelajari ini. Rasul ajarkan baca ini, baca ini, baca ini, Al-Quran baca ini, baca ini. Jadi sihir itu ada dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi tentang dukun putih, dukun hitam, saya juga baru dengar. Mungkin bajunya putih atau bagaimana, nggak Allah alam. Tapi yang jelas semua bentuk perdukunan itu nggak benar. Ya nggak ada, perdukunan itu nggak ada. Kecuali dukun beranak. Kalau dukun beranak boleh lah insya Allah ya. Tapi juga sekarang udah bidan sama dokter lah. Udah banyak sekali rumah sakit ibu dan anak banyak gitu. Ya banyak Ustaz, tapi biayanya banyak juga. Jadi lebih baik dukun beranak aja, biayanya cukup pakai singkong, pisang aja dan terima dia Ustaz misalnya. Jadi semua praktek perdukunan nggak boleh. Mungkin yang dimaksud itu adalah ruqyah syar'i, ruqyah yang ghairi syar'i. Jadi ruqyah syar'i itu dukun putih mungkin dia, tapi saya sih sebaiknya jangan dibilang dukun putih ya, peruqyah lah, ruqyah. Boleh. Itu bukan dukun, nggak boleh kita bilang dukun. Dia meruqyah, ya itu ruqyah yang syar'i. Yang apa yang dibaca yaitu ayat-ayat Al-Quran, tidak ada syarat macam-macam, bawa bubur putih, bubur merah, nyembelih ayam apa segala macam, itu nggak ada mahar-maharnya lah. Gitu. Itu barangkali Pak, wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah bantu kita memahami syariat agama ini dan kita dibantu untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga hidup di dunia ini penuh dengan keberkahan dan keselamatan, dan mudah-mudahan besok dia yaumul hisab kita termasuk orang-orang yang selamat, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, bertetangga dengan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.